Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Malang, Jawa Timur. Malang adalah nama kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Malang terkenal di kalangan masyarakat dengan destinasi wisata alamnya yang indah dan sejuk, yang cocok untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Selain itu, di sisi religinya, Malang juga memiliki destinasi wisata religi yang berupa situs makam para wali, penyebar agama Islam di wilayah Malang dan sekitarnya. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Malang, Jawa Timur. Makam Ki Ageng Gribik. Makam Ki Ageng Gribik berada di Jalan Ki Ageng Gribik, Gang 2, Desa Matyapura, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Jaraknya sekitar 5,5 km dari alun-alun Kota Malang ke arah timur. Dikisahkan, Ki Ageng Gribik adalah adik dari Syekh Maulana Ishaq. Nama asli beliau adalah Syekh Abdurrahman. Beliau adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Malang Raya. Ki Ageng Gribik adalah murid dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan beliau juga pernah berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Ki Ageng Gribik adalah salah satu tokoh yang dipercaya oleh masyarakat sebagai salah seorang yang menjadi cikal bakal berdirinya Kota Malang. Selain makam Ki Ageng Gribik, di komplek makam ini juga terdapat makam para Bupati Malang yang pernah memerintah pada abad ke-19. Salah satunya adalah makam Raden Noto Diningrat, yaitu Bupati pertama Malang. Makam Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Makam Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih berada di Jalan Bali, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jaraknya sekitar 2 km dari alun-alun Kota Malang ke arah barat daya. Dikisahkan, Habib Abdul Qadir adalah sosok ulama yang berasal dari Hadramut, Yaman. Pada tahun 1919 Masehi, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih tiba di Surabaya dengan niat untuk berdakwah mensyiarkan agama Islam. Perhatian beliau terhadap dunia pendidikan sangatlah besar. Beliau pernah menjadi kepala Madrasah Al-Khairiyah Surabaya, dan pada tahun 1938 Masehi, Habib Abdul Qadir mendirikan Madrasah Ar-Rabithah. Pada tahun 1945, beliau kembali mendirikan lembaga pendidikan pesantren yang bernama Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah dan Ma'had Ali yang berada di Malang. Makam Mbah Jagopati. Makam Mbah Jagopati berada di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Jaraknya sekitar 13 km dari alun-alun Kota Malang ke arah selatan. Dikisahkan, Mbah Jagopati memiliki nama asli Syekh Muhammad Mahmudi
bin Yusuf. Di dalam silsilah nasab, beliau adalah keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau berasal dari Serang, Banten. Beberapa versi menceritakan bahwa Mbah Jagopati adalah bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan, nama Jagopati digunakan sebagai nama satuan militer ketika Perang Jawa berlangsung. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah, para pengikut beliau berpencar ke berbagai daerah, menyiapkan strategi baru dengan berbagai cara. Salah satunya yang dilakukan oleh Mbah Jagopati, yaitu mendirikan pondok pesantren dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Makam Mbah Batu. Makam Mbah Batu berada di Dusun Banaran, Desa Bumi Aji, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Jaraknya sekitar 24 km dari alun-alun kota Malang ke arah barat laut. Dikisahkan, Mbah Batu memiliki nama asli Pangeran Rojoyo. Beliau masih keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pangeran Rojoyo termasuk penyebar agama Islam yang terkenal. Sebagian masyarakat mengenal beliau dengan nama Syekh Abdul Ghanaim. Ada yang mengenal beliau dengan nama Kiai Gubuk Angin, dan ada juga yang mengenal beliau dengan panggilan Mbah Wastu. Dan inilah yang menjadi asal-usul nama Mbah Batu atau Mbah Tu. Karena dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Jawa yang suka memperpendek panggilan agar mudah diucapkan. Makam Kyai Haji Nahrawi Thohir. Makam Kyai Haji Nahrawi Thohir berada di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Bungkuk, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jaraknya sekitar 12 km dari alun-alun kota Malang ke arah utara. Dikisahkan, Kyai Haji Nahrawi Thohir atau yang lebih dikenal dengan Mbah Thohir belajar dan berguru kepada banyak kiai. Di antaranya adalah Kyai Haji Ihsan Jampes Kediri, Kyai Haji Yakub Sidoarjo, Kyai Haji Idris Jamsaren Solo, dan Kyai Haji Khalil Bangkalan Madura. Mbah Thohir adalah pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon pada tahun 1921, yang kemudian setelah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU berganti nama menjadi Madrasah Nahdlatul Ulama. Mbah Thohir juga berhasil memperluas akses kaum wanita untuk memperoleh pendidikan secara formal melalui pendidikan Madrasah Muslimat Nahdlatul Wathon pada tahun 1933 Masehi. Hasil perjuangan Mbah Thohir pada waktu itu memiliki nilai khusus, karena pada masa tersebut kaum wanita sangat sulit mendapatkan akses pendidikan secara formal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.